Sekarang kita akan membahas tentang perumusan umum dari momen gaya. Nah, sebelum ini kita belajar bahwa dalam kasus roda yang distandarkan, kemudian dililit dengan tali, dan talinya ditarik dengan gaya sebesar F, maka kalau jari-jari rodanya sama dengan R, ini momen gaya yang bekerja pada roda besarnya sama dengan R dikali F. Nah, bentuk yang simpel ini berlaku pada kasus roda yang dililit dengan tali, namun belum tentu berlaku pada kasus yang lain, sehingga kita perlu mengetahui bentuk perumusan dari momen gaya yang lebih umum. Nah, untuk itu kita membahasnya dengan meninjau benda ini. Ada yang tahu ini benda apa? Ini adalah daun pintu yang dilihat dari atas. Nah, daun pintu yang dilihat dari atas, ini adalah engselnya. Kemudian di sini letak gagang pintunya. Nah, ketika kita mendorong daun pintu ini, berarti kita memberikan gaya terhadap daun pintu. Nah, gaya yang kita berikan akan menghasilkan momen gaya. Nah, pada akhirnya momen gaya inilah yang akan memutar daun pintu. Nah, kita ingin tahu momen gaya yang dihasilkan ini bergantung pada faktor-faktor apa saja. Nah, yang pertama tentu besar momen gaya yang dihasilkan ini pastinya bergantung pada besar gayanya itu sendiri ya. Jadi misalkan daun pintu ini didorong oleh anak kecil, kita beri nama gayanya F1 dibandingkan dengan kalau dia didorong oleh bapak-bapak. Kita beri nama gayanya F2. Maka mana yang merasa lebih mudah ketika mendorong daun pintu? Yang lebih mudah yaitu bapak-bapak ya. Nah, merasa lebih mudah menunjukkan bahwa momen gaya yang dihasilkan lebih besar. Nah, ini dikarenakan bapak-bapak gayanya juga lebih besar. Berarti kesimpulan pertama kita, besar momen gaya yang dihasilkan ini bergantung pada besar gaya yang dikerjakan. Ya. Nah, selain bergantung pada besar gayanya, kira-kira besar momen gaya yang dihasilkan bergantung pada apa lagi? Bergantung pada letak titik tangkap gayanya. Ya, misalkan bapak-bapak yang sama mendorong pintu dengan gaya yang sama, tapi sekarang mendorongnya di sini, dekat dengan pangkal pintu. Ya, kita beri nama gayanya F3. Kira-kira bapak-bapak ini merasa lebih mudah atau lebih sulit mendorong pintu? Dia akan merasa lebih sulit ya. Nah, lebih sulit ini menunjukkan bahwa momen gaya yang dihasilkan lebih kecil. Nah, kita lihat di sini saat jarak dari poros ke titik tangkap gaya kecil, ini membuat momen gaya yang dihasilkan jadi kecil ya. Beda halnya saat jaraknya besar, momen gaya yang dihasilkan juga besar. Nah, kalau misalkan jarak dari poros ke titik tangkap gaya, ini kita beri nama R, berarti momen gaya juga bergantung pada besar R. Oke, nah selain bergantung pada F dan R, kira-kira besar momen gaya yang dihasilkan bergantung apa lagi nih? Bergantung pada arah gaya yang diberikan ya. Bapak-bapak yang sama mendorong dengan besar gaya yang sama, tapi sekarang dia mendorongnya serong ya, misalkan ke sini. Nah, kira-kira bapak-bapak ini merasa lebih mudah atau lebih sulit mendorong pintu? Dia akan merasa lebih sulit ya, lebih sulit menunjukkan bahwa momen gaya yang dihasilkan lebih kecil. Nah, momen gaya yang dihasilkan lebih kecil ini dikarenakan arahnya serong ya. Nah, berarti arah gaya juga menentukan besar momen gaya yang dihasilkan. Kalau vektor posisi ini kita perpanjang garis kerjanya, dan ini adalah sudut antara gaya dengan vektor posisi, kita beri nama theta, berarti yang namanya momen gaya besarnya bergantung juga dengan besar sudut theta ini. Kalau tetanya semakin besar, semakin mendekati 90 derajat, besar momen gaya yang dihasilkan gimana? Semakin besar juga ya. Nah, momen gayanya bernilai maksimum ketika theta ini bernilai 90 derajat ya. Jadi saat gayanya tegak lurus seperti ini adalah saat dimana momen gaya yang dihasilkan bernilai maksimum. Nah, kalau ketiga faktor ini kita gabungkan,
maka kita akan bisa menemukan perumusan yang lebih umum dari momen gaya, yaitu tau sama dengan F R sin theta. Ya. Dengan penjelasan, tau adalah besar momen gaya yang dihasilkan, satuannya Newton meter, F adalah besar gaya yang bekerja, satuannya Newton, R adalah jarak dari poros ke titik tangkap gaya. Satuannya meter, dan theta adalah sudut antara R dan F. Satuannya bisa derajat, bisa radian. Sekarang kita membahas tentang contoh soal yang berkaitan dengan perumusan umum momen gaya. Kata soal, pada sepotong kayu bekerja 4 buah gaya seperti gambar berikut. Jika pada titik O kayu diberi baut sehingga dapat berputar bebas, tentukanlah A momen gaya yang dikerjakan gaya F1, F2, F3, dan F4. Nah, untuk menjawab persoalan ini kita menggunakan perumusan umum momen gaya yang baru saja kita pelajari. Kita mulai dari yang A. Yang A ditanyakan momen gaya yang dikerjakan gaya F1. Kita lihat untuk F1 besar gayanya 8 Newton, jaraknya ke poros 0,8 meter, dan sudut yang dibentuk 37 derajat. Berarti momen gaya dari gaya F1 ini besarnya sama dengan besar gaya F1 dikali jarak R1 dikali dengan sin theta 1. Kita masukkan nilainya. F1-nya 8 Newton, R1-nya 0,8, sin theta 1-nya 37 derajat. Ini berarti sama dengan 8 kali 0,8, 6,4, sin 37 derajat itu 3/5. Nah, berarti ini hasilnya sama dengan 3,84 Newton meter. Kita lihat yang B. Yang B, momen gaya dari F2, ini F2, besar gayanya 6 Newton, jaraknya 0,4 meter, dan sudutnya tegak lurus, berarti 90 derajat. Kita tuliskan, tau F2 sama dengan F2 kali R2 kali sin theta 2. Kita masukkan nilainya, F2-nya 6 Newton, R2-nya 0,6, sin theta 2-nya 90 derajat. Kita tahu 90 derajat itu sama dengan 1, berarti ini hasilnya sama dengan 3,6 Newton meter. Kita lihat yang C, momen gaya F3. F3 adalah ini, besar gayanya 7 Newton, jaraknya 1 meter, dan sudutnya berarti 0 derajat. Kita masukkan, tau F3 sama dengan F3 kali R3 kali sin theta 3. Kita masukkan nilainya, F3-nya adalah 7, R3-nya adalah 1, sin 0 derajat. Nah, karena sin 0 derajat ini adalah 0, berarti hasilnya ini sama dengan 0. Terakhir yang D, momen gaya F4. F4 adalah ini. Besar gayanya 5 Newton, jaraknya 0,4 meter, sudutnya ingat selalu diukur berdasarkan arah vektor posisi ya. Sudut yang dibentuk vektor posisi dengan gaya berarti yang 127 derajat. Kita tuliskan, tau F4 sama dengan F4 kali R4 dikali sin theta 4. Kita masukkan nilainya, F4-nya adalah 5, R4-nya adalah 0,4, sin theta 4-nya adalah 127 derajat. Nah, 5 kali 0,4 ini 2. Ingat sin 127 derajat itu sama dengan sin 180 dikurang 127. Ya. Sama dengan 2 kali sin 53 derajat. Ini sama dengan 2 sin 53 derajat itu 4/5. Berarti sama dengan
1,6 ya. 1,6 Newton meter. Nah, yang menarik adalah jawaban yang C, katanya momen gayanya sama dengan 0. Padahal momen gaya inilah yang akan memutar dari benda. Kalau momen gayanya 0 berarti bendanya tidak bisa diputar. Ya. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, gaya F3 yang ini. Ya. Nah, memang kayu ini kalau diberi gaya F3 yang arahnya ke kanan seperti ini, dia tidak akan berputar. Ya. Beda dengan F1, F2, dan F4 yang masing-masing akan memutar kayu berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, sekarang sebagai latihan, coba kamu kerjakan soal ini.